Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul, Ustaz? Saya yakin juga Ustaz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul, Ustaz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya. Yang menceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari. Tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya. Tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya. Karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya? Ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada Nabi lagi yang dibangkitkan, yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi, nah ini, saya sering, sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya, di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustaz bertanya kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil,